Sebenarnya kalau ditanya, aku kasihan sama Tante Rina. Papa berbohong habis-habisan pada Tante Rina. Kalau aku cari Tante Rina, pasti aku udah minta cerai. Apa ya pendapat Sinta kalau dia tahu tentang masalah ini? Sinta, sebelum kamu makan siang, kamu antar dulu makan siang Santi ke atas. Mama bahkan memaksakan senyumnya. Makanan Santi terlihat sangat enak. Mama pasti terpaksa melakukan ini karena takut diancam Santi. Kalau Mama nggak bisa ngebalas, biar Sinta yang ngebalas. Akan kuantar sekarang, Ma. Santi, makanlah. Habiskan biar cepat sembuh. Makasih ya Sinta, kau juga makanlah. Boneka itu sayang banget ya rusak. Ini kan warna kesukaanmu. Aku akan memperbaikinya untukmu. Boneka ini dari mana kamu dapat, Santi? Itu, Dari mana kamu mendapatkannya? gimana ya? Haruskah aku beritahu? Sayang sekali ya boneka ini. Aku akan membantumu memperbaiki boneka ini. Santi, dari mana kamu mendapatkan boneka ini? Boneka itu sebenarnya dari Rafa. Kami nggak sengaja ketemu di toko boneka. Sebenarnya dia mau beli boneka untukmu, tapi aku bilang kamu sukanya warna putih. Jadi boneka itu dikasihnya dia sama aku. Jadi boneka itu sebenarnya untukku dan Rafa. Benar-benar licik, sama kayak ibunya. Sinta, kamu jangan kecewa dulu, soalnya Rafa lagi mencari boneka cantik berwarna putih untukmu. Aduh, bonekaku kan banyak, satu lemari, ngapain kecewa? Ya udah deh, aku mau makan siang dulu, kamu lanjut aja makanmu. Aku tahu dia nggak ada salah, tapi bukannya tidak apa-apa dia minta maaf atas nama ibunya. Dia bahkan tega mengancam mamaku. Sinta, Santi kok sampai sekarang nggak masuk sekolah terus ya? Apa benar dia masih sakit? Atau cuma karena malas aja ke sekolah? Kata Santi dia masih sakit, Bu. Katanya, yang kamu lihat sendiri? Alah, Bu, palingan dia malas ke sekolah. Iya, bener itu malas ya. Sinta, kamu nggak perlu tutupi kesalahan kakakmu. Besok kalau Santi nggak sekolah juga, ibu akan telepon orang tua kalian. Memangnya aku peduli? Aku ingin mengunjungi saudara kembarku, tapi aku nggak tahu di mana dia dimakamkan. Sinta di mana ya? Dari tadi dicariin nggak ada. Di mana sih? Ah, dia di situ. Sinta, aku dari tadi cariin kamu loh. Ada apa Rafa cariin aku? Kamu kenapa? Habis nangis? Enggak kok, cuma kelilipan debu. Kalau ada apa-apa, cerita sama aku ya. Iya Rafa, ngomong-ngomong kamu tahu nggak di mana tempat memperbaiki boneka yang bagus? Kenapa? Bonekamu rusak. Kalau gitu aku ganti aja sama yang baru. Aku belikan yang lebih cantik. Bukan, kemarin Santi bawa boneka, tapi bonekanya malah dirusakin sama dia. Aneh deh. Aku dibelikan laptop dan handphone. Jadi kamu senang atau enggak? Apa aku harus senang? Aku sama sekali nggak senang. Kenapa? Kok heran gitu? Wajahmu lucu banget. Aku cuman bercanda kali, Santi. Kau pikir itu lucu? Kalau kau nggak suka, bilang aja nggak suka. Kalau suka, suka. Karena kau saudara kembarku, ya aku senang lah kamu dibelikan laptop dan handphone. Kecuali kau bukan saudara kembarku, aku pasti nggak suka. Gimana Santi? Udah cukup jelas jawabanku? Kalimat Sinta aneh banget. Apa jangan-jangan? Sinta, kamu tahu ya kita bukan saudara kembar? Gimana ya? Nggak ada gunanya juga aku pura-pura nggak tahu. Iya, makanya aku jijik banget waktu lihat kamu dapat handphone dan laptop. Kenapa kau diam aja? Apa cakapku masih belum jelas, Santi? Aku jijik lihat kamu dapat handphone dan laptop. Ya, memang harusnya begini. Justru aneh kalau dia masih sayang samaku. Kok kamu malah menghindar? Jawab dulu dong. Kau itu nggak pantas mendapatkan laptop dan handphone, mengerti? Bisa tinggal di sini aja udah syukur. Aku nggak nyangka kalau Sinta yang ngomong ternyata hatiku sakit banget seperti ini. Kalau bukan ancamanmu itu, mana mungkin papa dan mamaku ngasih kamu laptop dan juga handphone itu? Papamu juga papaku ya, jadi aku berhak mendapatkan laptop dan handphone. Bener-bener yang nggak tahu diri banget, dasar anak pembunuh. Kau pikir aku suka jadi anak pembunuh? Mending aku nggak usah lahir. Aku nggak nyangka kalau Santi bakalan menjawab seperti itu. Kurasa memang lebih baik aku keluar dari rumah ini. Hari ini aku putuskan masuk sekolah. Soalnya sudah seminggu aku nggak masuk sekolah. Sebenarnya sih aku agak malas perginya. Santi, apa kau yakin masuk sekolah hari ini? Papa rasa kau masih butuh istirahat. Bekas memarku sudah hilang, gak ada yang perlu kalian takutkan. Bukan itu maksud papa. Terus apa? Bukannya kalian takut ada yang curiga ya kalau aku ada luka? Wajahmu masih terlihat pucat. Papa nggak mau kamu pingsan di sekolah. Aku nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, laptop dan handphonenya aku pulangin, Pak. Loh, bukannya kamu suka? Jangan bilang kamu ingin merek yang berbeda. Enggak kok. Aku cuman nggak mau orang yang kusayang semakin jijik samaku. Bukannya cuma aku yang jijik sama dia. Nggak masuk akal. Masa dia sayang sama aku?
Aku udah les privat, rajin membaca, tapi tiba-tiba Santi dapat nilai 100. Rafa, kau di sini? Kupikir kamu lagi bareng Sinta. Kamu lagi cari buku apa? Kamu ngapain cari aku? Kamu kan baik, Rafa. Kamu udah kasih aku boneka. Wajarlah aku cari-cari kamu. Kau terlihat senang, tapi bonekanya kau rusakkan. Apa maksudmu merusakkan boneka? Jangan-jangan Sinta udah fitnah aku. Udahlah, lagian gak penting. Bukan aku yang merusak boneka darimu, tapi nyonya yang ada di rumah. Enak banget ya punya HP. Tapi ngomong-ngomong masalah Rafa tadi, Sinta, kamu udah fitnah aku ya sama Rafa. Jelas-jelas Tante Rina yang udah rusak bonekaku. Iya, aku yang udah fitnah kamu. Emangnya kenapa? Oh, baiklah kalau itu yang membuatmu senang. Apaan sih? Harusnya kau marah dong. Ngapain juga aku marah, keadaanku udah jauh lebih baik daripada yang dulu. Rafa salah paham juga aku nggak masalah, toh aku akan pindah sekolah. Sekarang aku mau ngomong sama Papa kalau aku mau pindah sekolah dan pindah dari rumah ini. Papa, Tante Rina, aku sadar betul keluarga ini tidak menginginkanku. Jadi aku ingin keluar dari rumah ini dan pindah sekolah. Kalian bisa sewa kamar kos buatku, atau kalian bisa taruh aku di asrama. Apa yang coba kau katakan? Bukankah Sinta menyayangimu? Sinta udah tahu semua, Pak. Dia tahu aku ini anak seorang narapidana yang udah hancurin keluarga ini. Santi, kau aneh sekali. Ngapain kau memberitahunya? Pak, sebenarnya Sinta udah dengar semua waktu kalian bicara waktu itu. Maaf, Pak. Aku nggak mau Santi ada di sini. Papa kok tega sih bawa Santi kemari? Papa nggak kasihan sama Mama? Sinta, jadi kamu tahu soal saudara kembarmu yang meninggal? Iya, Mama pasti sangat terpukul kan waktu itu. Maafkan Mama sayang, Mama nggak bisa jaga kakak kembarmu. Ini bukan salah Mama, ini salah Papa dan juga orang jahat itu. Maafkan Papa ya nak. Kalau kalian ingin Santi keluar dari rumah ini, maka Papa akan kabulkan. Apa itu tulus dari hatimu? Iya. Kalau begitu, aku ingin Santi keluar dari rumah ini. Iya, nggak masalah. Harusnya dari dulu aku nggak masuk ke keluarga ini. Ibu kasih satu soal yang sulit buat kalian ya. Bagi kalian yang bisa jawab, Ibu kasih nilai raport yang bagus matematikanya. Waktunya hanya 5 menit, jangan sia-siakan kesempatan ini. Gampang banget soalnya. Aduh, ini gimana caranya? Oke anak-anak, 5 menitnya sudah habis. Siapa yang tahu jawabannya? Tidak ada yang tahu? Sinta juga nggak tahu. Maaf, saya nggak tahu, Bu. Wajar sih nggak tahu, karena kita belum pelajari. Bu, saya memang nggak tahu, tapi Santi tahu jawabannya. Sebenarnya dia lebih pintar daripada aku. Tapi hal itu dia bisa jawab kan Santi? Benarkah Santi kamu bisa jawab? Yang juara 1 aja nggak bisa jawab. Masa Santi bisa? Jawabnya 14, Bu. 14 katanya. Jawabanmu benar, Santi. Oh, Santi dia bisa pintar Ayo, ya. kerjakan kapan? Santi kok bisa tiba-tiba pintar ya? Aku nggak ngerti deh. Wah, keren Santi. Jawabanmu benar. Ibu bangga sama kamu. Makasih, Bu. Beri tepuk tangan ke Santi. Santi, Ibu menyadari sepertinya kamu menutupi kepintaranmu ya selama ini. Ada apa sebenarnya? Sinta suka sama Evans, tapi pengen jadikan Rafa pacarnya. Aneh kan? Kok ada boneka? Rafa tadi bilang kalau dia kirim boneka buatku. Biar tahu aja, dia percaya loh sama aku kalau bukan aku yang rusak boneka. Jadi, sia-sia kamu fitnah aku waktu itu. Udahlah Santi, nggak usah sok, cuma dapat boneka doang. Rafa bakal belikan aku yang jauh lebih bagus daripada itu. Ya, aku percaya. Ih, kenapa sih dia santai banget? Aduh, tadi anaknya, sekarang mamanya. Santi, siapa Rafa itu? Apa dia pacarmu? Aku nggak izinkan ya kau pacaran. Rafa itu bukan pacarku, Tante, tapi pacarnya Sinta. Apa barusan kau bilang? Kau jangan berbohong. Kalau Tante nggak percaya, sudah, aku ke atas dulu. Apaan dia? Aku kan belum pacaran sama Rafa. Sinta? Iya, Ma. Gara-gara kau, Mama marah sama aku. Pokoknya kau jangan ngadu lagi kalau nanti aku pacaran sama Rafa ke Mama. Udah, lebih baik aku ngomong ke Papa supaya kepindahanku lebih dipercepat. Males banget aku di sini lama-lama. Santi, kok kau yang sombong? Pak, aku nggak mau nunggu lagi sampai ujian. Pokoknya aku mau segera pindah dari sini. Kenapa tiba-tiba? Karena Sinta dan Tante Rina nggak suka sama aku. Ternyata dia benar-benar tahu diri. Santi ingin segera pindah. Untuk apa kau tunda, Pak? Baiklah Santi, kalau itu yang kau mau, Papa upayakan. Tapi sebelum aku pindah, aku ingin melakukan 2 hal dulu, Pak. Apa yang ingin kau lakukan Santi? Pertama, aku ingin mengunjungi pemakaman Santi, anak Papa yang sudah tiada. Aku aja belum sempat minta ke makam Santi. Itu bagus, kita berempat bisa pergi ke sana bersama-sama. Terus, apa yang kedua? Aku ingin mengunjungi mamaku yang ada di penjara. Sudah kuduga dia pasti berpihak sama ibunya. Santi benar-benar musuh. Apa-apaan permintaanmu itu? Papa tidak akan izinkan kau bertemu dengan wanita jahat itu. Aku ingin mengunjungi mamaku yang ada di penjara. Papa tidak mengizinkanmu untuk bertemu wanita jahat itu. Jangan meminta yang aneh-aneh. Tapi aku penasaran, gimana ya ekspresi jijik mama saat lihat anaknya yang albino sudah besar? Pasti menarik.
Lagian aku penasaran secantik apa sih mama sampai papa tega selingkuh. Santi, kau jangan bikin masalah ya. Di hati papa cuma ada Mama Rina. Tak ada tempat sedikit pun di hatiku untuk mamamu. Taiga, anakmu ini sekarang aja sudah berani menunjukkan rasa peduli pada mamanya. Kelak dia akan jadi musuhku dan Sinta. Kadang aku pikir lebih baik kau taruh aja dia di panti asuhan. Putus hubungan dengan kita. Karena papa nggak izinkan aku ketemu mama di penjara, jadi aku akan pergi berkunjung diam-diam. Tapi untuk mengunjungi seorang narapidana ternyata nggak semudah itu. Di sini dijelaskan namaku harus terdaftar dulu di daftar pengunjung, tapi gimana caranya? Bodoh amat, aku langsung ke kantor polisi aja. Pak, setelah aku pikir-pikir, kepindahanku tolong ditunda sampai kenaikan kelas aja. Padahal kemarin dia yang sibuk ingin segera pindah dari sini. Kenapa? Apa karena papa melarangmu ketemu dengan ibu kandungmu? Bukan kok, nggak praktis aja kalau tanggung begitu pindahnya. Santi, kalau kau diam-diam ketemu Akina, kau akan dikeluarkan dari kartu keluarga. Ingat itu. Sebenarnya aku nggak keberatan dikeluarkan dari kartu keluarga. Aku kan harusnya nggak lahir. Santi yang bicara begitu, tapi hatiku yang sakit. Sejak kapan ya aku seperti ini? Kalau aku sekolah di luar kota, aku bakalan sulit mengunjungi mama di penjara. Padahal mama... Santi, mama sayang sama kamu. Makanya aku minta tunda kepindahan sampai kenaikan kelas. Apa lihat-lihat? Aku tadi chattingan lo sama Rafa, cowok yang kau sayangi. Siapa juga yang sayang sama Rafa? Aku kan cuma sayang sama kamu, Sinta. Gak usah aneh-aneh bicara. Beneran loh, Sinta. Makanya aku tunda kepergianku. Soalnya aku takut kangen sama kamu, Sinta. Sinta, kamu dengar gak sih? Berhenti ngebacot, aku mau tidur. Kok marah sih? Nyawaku aja rela aku berikan untukmu, Sinta. Hari-hariku mengunjungi mama di penjara terasa sangat menyenangkan. Aku jadi merasa tidak sendiri. Anak pintar. Iya dong, tapi anak itu sepertinya sudah mulai nyaman denganku. Tapi aku belum ada kesempatan. Bu Akina, anakmu berkunjung lagi. Pak, bisakah saya memeluk anak saya? Tidak bisa, itu melanggar peraturan. Cih, dasar. Hari ini terasa sedikit berbeda. Santi, dengarkan baik-baik yang mama katakan. Mumpung polisi sedang keluar. Mamaku tiba-tiba menyebutkan beberapa bahan yang aku tidak kenal. Coba sebutkan bahan yang mama katakan tadi. Langsung saja aku sebutkan bahan-bahan asing itu. Wah, kamu benar-benar cerdas, nak. Persis seperti mama. Sambil berjaga-jaga, mamaku pun mengatakan maksudnya. Kamu campurkan jadi satu dan masukkan ke makanan mereka. Lakukan setiap hari. Jangan sampai kamu ketahuan.